Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi. Meskipun kita sudah siang atau malam ya, agar tetap punya semangat pagi. Oke, kali ini bertemu kembali dengan Bu Widi yang akan mengampu kalian dalam mata pelajaran PPKN kelas 8. Ya, jangan bosan. Kemarin kelas 7 sudah sama Bu Widi, sekarang kelas 8 ketemu lagi, nggak apa-apa ya. Oke. Sebelumnya saya sampaikan kalian wajib ya masuk dalam grup kelas PPKN di WA grup ada, kemudian masuk dalam Google Form ya karena nanti dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran harus masuk semuanya agar kita bisa menyelesaikan pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya. Tetap fokus. Jaga kesehatan. Oke, sebelumnya kita mulai bab 1 adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran harus kamu simak ya. Bu Widi nggak usah sampaikan mendetail karena kita juga ada batas waktu. Oke. Lanjutnya. Oke. Sub A, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI dan saat itu kita juga sudah mempelajari pada kelas 7 bagaimana proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Di kali ini kita lebih memperdalam kembali ya. Insinyur Soekarno yang menyampaikan pertama kali kan, kalian ingat istilah Pancasila itu dia menyampaikan menjadi 5 dasar negara yang kemudian dinamai dengan nama Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara itu artinya apa? Pancasila menjadi norma dalam kehidupan bernegara dan memiliki sifat fundamental. Ingat, fundament tidak bisa berubah meskipun pemimpinnya berganti, pemerintahannya berganti, itulah tetap Pancasila tidak boleh berubah. Ya. Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusannya di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Sebagai dasar negara mengandung makna bahwa bangsa Indonesia semua apa yang dilakukannya, apa yang menjadi tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pedoman serta penuntun semua tingkah laku masyarakat bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disetujui dan harus disepakati dan oleh seluruh rakyat Indonesia harus dijadikan suatu itikat-tikat untuk perlu diamalkan serta dilestarikan. Semua hukum atau peraturan ini yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Ini adalah Pancasila yang fungsinya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi nasional, maka Pancasila
sebagai ideologi, cita-cita, sistem nilai yang ideal, yang ingin dicapai, cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Bagaimana arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Berikut ini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia adalah membentuk identitas jati diri bangsa. 2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. 3. Memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam pencapaian tujuan bangsa. 4. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara ini, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. 5. Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Kita masuk ke sub C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menempatkan manusia ini dalam keluhuran harkat martabatnya, serta manusia ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita sebut sebagai makhluk yang sempurna di samping makhluk yang lain. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Terdapat nilai bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini sebagai nilai religius. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa, kita harus mewujudkan, mengamalkan hal-hal apa saja, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kita lanjut ke sila kedua untuk nantinya kamu bisa mencari nilai-nilai di dalam sila 1 di tugas berikut ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Karena kita ini ada persamaan harkat, martabat yang sama sebagai manusia seluruh dunia. Nah, next. Dalam sila kedua, maka dari itu dikembangkan, wajib mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya. Kemudian kita lanjut ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya, ini apa perwujudannya? Perilakunya adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepersatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kita masuk ke sila keempat. Apa sila keempat? Mestinya harus hafal. Jangan sampai sila-sila Pancasila tidak hafal, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, maka di dalamnya ada nilai-nilai musyawarah dengan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita mengembangkan sikap gotong royong, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini nilai-nilai dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Moga-moga kalian bisa mengamalkannya, tidak hanya mempelajari apa itu nilai-nilai Pancasila, tapi wajib mengamalkan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di masyarakat kalian masing-masing. Ya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bisa kita amalkan di lingkungan. Macamnya lingkungan, ada lingkungan keluarga. Contohnya, kamu bisa berbakti kepada orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya, dan nanti yang lain, contoh yang lain yang sudah kamu lakukan, nanti akan beri tugas untuk menjawab tugas-tugas itu dikaitkan dengan pengamalan di lingkungan keluarga yang lain. Next. Di lingkungan sekolah, meskipun kalian tidak berangkat sekolah, tetapi saat kamu belajar di sekolah, kamu sebetulnya sudah mengamalkan nilai ini. Contohnya dengan menghormati teman yang berbeda agama, dengan menjalankan perintah agama masing-masing dan sebagainya. Ya. Kita lanjut ke berikutnya di lingkungan masyarakat. Nah, ini sekarang kamu berada di lingkungan masyarakat. Mestinya kamu juga harus dan wajib mengamalkan nilai ini. Di antaranya ada mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Dan dalam musyawarah itu tokoh masyarakatnya harus bisa memberi contoh sikap demokrasi. Selanjutnya, lingkungan berbangsa dan bernegara adalah lingkungan yang terluas. Ya, ada kaitannya antar pengamalan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Satu, memberikan bantuan pada korban bencana alam. Ya, saat ini mungkin kalian sedang ada bencana tapi non alam ini namanya. Ya, kamu harus bisa istilah dalam hal ini mengamalkan nilai Pancasila, jogo tonggo contohnya, dan nanti akan Buwit menggali kalian dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kalian, apakah sudah melakukan hal ini, ya? Kita belajar bersama-sama, oke? Kita lanjut mungkin di dalam lingkungan yang lain sudah jelas semuanya. Kalau belum jelas kalian bisa menyampaikan melalui grup kelas, WhatsApp kelas, ataupun melalui Google Form. Oke. Terima kasih. Sekian penyampaian materi pada bab 1. Kalian harus semangat belajar, fokus, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.